Hai, balik lagi sama Kohan Kun dan kita langsung saja teleport Alliance Rally Relocate. Selamat datang di Battlefield bersama TMK7 yang ada rally tower dan terlihat bagus ya. Sementara itu untuk kondisinya kita ada di G7 bersama TMK7, berarti ini masuknya elite atas sekali ya, elite atas sekali. Kalau misalkan cari aliansi Fox justru ada di G14 kalau nggak salah. Dia jadi yang terkuat di satu map kalau nggak salah. Nah, sekarang kita itu ada di sini kondisinya. Alainya untuk saat ini ada NFH sama SMAS. Sementara itu yang kelihatannya tangguh di sini ada MMXO. Dia tuh sekutunya dengan K92TO. Berarti 4 lawan 4 kelihatannya ya. 4 lawan 4 dan MXO ini ternyata ada di elite atas. Dan ada Ziggs juga. Ini adalah salah satu aliansi Indo yang biasanya ada di Apex kalau main di Archipelago Raid ya. Walaupun aku nggak lihat ada Om Opung di situ ya. Ya, oke. Jadi ada rally selanjutnya. Sementara tower kita di sini adalah range ya. Yang mana yang kalian bakal suka kalau kalian adalah main range, ini adalah aliansi yang main range juga. Jadi towernya dan rally-nya itu banyak sekali mengandung range ya. Mengandung range. Jadi kalau kalian suka atau banyak pasukan yang range, itu bakal enak banget di event Island Raid. Dan kalian biasanya kalau main di aliansi yang main range, itu di Island Raid biasanya suka menang ya. Karena ya itu, range itu yang tertangguh dari semuanya kalau kalian bisa mempertahankan selalu full ya. Walaupun dia defense-nya kurang, tapi kalau banyak yang ngisi, ya kuat juga gitu. Selalu penuh, selalu bagus. Tuh, nah ini salah satu penempatan tower yang bagus ya. Dimana towernya itu dipasang sejauh mungkin dari musuh. Ini merupakan salah satu hal yang merepotkan buat musuh kalau misalkan tower kalian itu dalam naruhnya ya. Sementara itu ada ally kita, ada SMAS dan NFH ya. Oke lah. Mulai maju di sini ada MXO juga ngebantuin si K92T ya. Cukup bagus lah kalau misalkan MXO nggak gabung bersama dengan kita, karena kalau kayak gitu kasihan yang aliansi lainnya ya. Mending kita cari have fun aja di sini semua. Walaupun kalau ngelihat ada Ziggs atau yang lain muncul, itu mungkin jadi hal yang beda cerita ya. Bisa saja dibantai ya. Untuk saat ini ada Island Raid. Ini posisi kita di rank 1 karena kita yang nge-capture duluan yang awal. Ada TMK7 dan ini adalah garrison kita. Ini adalah main range. Bentar, nggak bisa diklik itu. Oke, di situ ada field battle. John dari DNTN tuh John. Oke lah. Nah, ini ada rally dari siapa nih? Ya namanya. Ya itulah. Ini main infantry melawan TMK yang fokus ke range nih. Ya, kok kita lihat performanya dan lihat saja feedbacknya nggak kelihatan ketutupan sama wajah gantengnya dari Zeus ini ya. Aduh, menyebalkan nih. Ini update baru atau gimana ini? Jadinya nggak bisa kelihatan begini ya. Feedback damage jadi nggak tahu nih siapa yang lebih besar, tapi kelihatannya kalau range lawan infanteri dan kita nerimanya cuma sedikit, mereka sampai minus 32.000, itu bagus ya. Itu sangat bagus literally. Kita masukin aja langsung. Oke, untungnya nggak kena AoE damage dari si siapa namanya, Sakura ya. Nanti kita bakal lihat catatan battle-nya sih, tapi yang pasti ini mantap sekali sih kalau misalkan range dan banyak yang support begini. Sedangkan yang mereka pasukan Field TMK di sini sudah mulai maju dari leader kita, war leader sekaligus yang ya siapa namanya? Ya leader lah, udahlah. Dan dari base-nya juga aku lihat dia udah maksimal OC chip. Kayaknya yang musuh juga sama sih. Jadi ntar kita lihat aja lah performanya kayak gimana. Walaupun di sini kelihatannya kalau at TMK ini nggak lagi banyak main field atau mungkin udah kelewat. Soalnya aku tadi sempat lihat tower sama-sama dibangun di sini duaan.
dan mereka duluan. Oh, di sini ada rally dari ini juga, dari tuan siapa ini namanya biasanya. Dan yang garrison adalah tadi hero baru ya. Sementara untuk catatan battle-nya harusnya bagus. Wih, 1:2. 1:1,8an ya. Untuk vehicle-nya kita ada di 2424 untuk range, sedangkan musuh di 2324 ya. Squad equipment-nya kita lihat di sini ada damage reduction, squad attack dengan damage reduction damage. Oh. Untuk yang musuh squad def, damage reduction juga, damage reduction, damage dengan damage. Oke, kalau yang musuh itu lebih imbang ke damage dan damage reduction, sedangkan kalau kita itu lebih ke damage reductionnya lebih banyak. Walaupun memang sah-sah saja kalau misalkan ngambil damage reduction di range, karena jadi kuat kalau garrison kayak gini nih. Karena ibaratnya tuh sebenarnya aku dulu kan selalu bilang kalau range itu maksimalin ke attack all in. Tapi sebenarnya kita juga sebagai player infantry karena malah ada yang fokus all in attack kan. Padahal kita lebih bagus di defense. Sedangkan stats attack kita paling kecil gitu. Nah tapi kita walaupun nggak ningkatin defense, secara default udah kuat gitu. Jadi itu berlaku juga sama range ya. Jadi secara default dia damage sudah besar. Kalau misalkan pakai damage reduction ya jadinya beneran kuat dan nggak gampang mati juga. Itu bisa dicontoh kalau untuk TMK, terutama untuk garrison leadernya di sini pakai damage reduction itu mencegah towernya cepat tumbang sih itu intinya. Oh ini siapa nih? SMAS di rally juga ya. Tapi ya feedbacknya mereka banyak rugi nih K92T nih. Oke, SMAS kita lihat. Ini player baru zaman sekarang banyak whale-nya ya. Tapi wajar aja sih kalau misalkan player China sama Jepang. Mereka itu kalau misalkan kalian pengen join ke sini ke TMK7, style mainnya itu dia aktif di war. Tapi kalau misalkan di hari-hari biasa tuh mereka itu banyak fokus ke pekerjaan mereka. Jadinya mereka bisa bisa fokus kerja, dapat duitnya maksimal, pakai ke game gitu. Dan aktifnya di war aja yang banyak. Kalau misalkan harian, nggak terlalu harus diperhatiin. Tinggal beli aja yang kayak auto gathering 5 gitu kan. Gak usah merhatiin game, yang pasti perhatiin aja stats kita. Itu bisa dicontoh kalau misalkan kalian pengen gaya mainnya seperti player Japanese ya, atau Jepang. Kayak gitu mereka. Oke, mulai di swarm di situ. Masuk. Tolong lebih cepat jalannya, range. Astaga. Belum juga masuk. Gila sih itu. Wah, rumah sakit. Range, mengapa Anda lambat sekali jalannya? No, oke lah. Ya, ini agak sedikit oke lah. Memang range itu agak sedikit susah kalau misalkan butuh masuk ke tower yang dikerumunin ya. Karena ya seperti yang kita lihat tadi, meleleh sangat cepat walaupun di sini performanya cukup oke untuk kasus ini ya, karena tadi di storm terakhir kita nggak bisa masuk. 247500 harusnya 200.000 kali ya. Oke, masuk full di situ 247500. Nice tuh, ada 16.000 itu damage dari beast ya, enak sih. 12.000, 29. Wow. Oke, skill damage-nya juga mantap nih. Kita lihat 41.000. Kalau misalkan skill damage udah nyampe 30.000 itu udah bagus. Kalau sampai 41.000 itu artinya menang banyak ya. Menang banyak itu namanya. Dan mereka masih coba buat refill. Kalau misalkan mereka refill terus tapi nggak full si rally-nya, isinya setengah-setengah sih, ya masih untung aja selama kita masih refill. Sementara itu kita pengen lihat tower yang sini kan di rally juga ya. Ntar kita coba kirim bantuan juga lewat belakang kali ya. Di sini masih cukup aman. Oke, ada merah sedikit, nggak masalah. Ntar kalau misalkan yang di sana di rally, aku terbang ke sana juga bantu ya. Di sini yang nge-rally adalah Laguna dan cenderung bagus untuk kita
ke sana sih, karena di sana poinnya harusnya lebih banyak lagi yang bisa kita dapat. Oke, masih ada 178. Aman saja, kawan, aman saja. Oke, mereka juga rally-nya masih cukup fit ternyata ya. 35, kalau masih 35 masih aman. Bentar ya. Masih 45 detik lagi, ntar kita coba ke sana. 45 detik. Sementara itu kita pengen... Oke, selesai. Masukin lagi ke sini ya. Kalau gitu, masukin lagi si reinforce limit. Oke. Masukin ke shelternya TMK, lalu oke, baru masuk ke shelter kita dan siap-siap ke sini sih. Suara warnya mana? Suara warnya? Dia ngerally pakai Stella dan Stella dengan Bodala. Ini lumayan juga Stella Bodala ya. Bodala ini soalnya ada si ininya. Wah, kayaknya tanda-tanda pengen di swarm sama Irgon ya. Oke, masukin aja nih. Ya, di swarm. Skill damage-nya soalnya, wah, nyaman sekali. Oke, renyah ya. Kita battle saja di situ. Oke, oh, udah datang Galactus. Oke, bapaknya sudah datang, nggak jadi. Nah, ini untuk performanya ya, kalau untuk Rerin ngelawan Laguna pasti udah untung banyak ini. Soalnya Rerin tinggi performanya. Jauh di squad equipment dan di chip juga ya. Chip beda jauh. Kalau chip beda jauh, hasilnya beda jauh juga. Walaupun vehicle-nya kelihatannya menang sedikit gitu. Nah, sementara itu tadi yang dipegang sama leadernya TMK yaitu Shin. Bagus juga performanya 1/3. Ya, 1/3. Mantap sih. Kalau range solo full nih 1/3 tuh 1 lawan 1 dengan rally-nya ya, karena nggak ada yang nge-swarm juga, paling yang lalu lalang doang. Oke, leader TMK langsung masuk ke daerah battlefield. Oh, melihat poin yang sedap langsung. Padahal 255 juta juga, kalah juga. Oke, alright. Leadernya, wah mantap sih ini. Langsung terbakar sudah ya. Wah, ini ada sedikit kekeliruan tentang leader ya. Langsung serangan attack dadakan di situ, langsung kebakaran. Towernya mantap. Mereka susah buat nge-defend 3 tower sih, literally 3 tower harus di-defend. Bagaimana nggak keurus ya yang di bagian depannya. Sedangkan MXO sudah mulai teralihkan ke sini ya, si mana ya, MXO Galactus sudah balik lagi ke belakang. Kita di depan lebih aman, lebih nyaman untuk reveal. Oke, di bagian sini masih nyaman saja. Mereka teralihkan perhatiannya ke daerah sini. Jadinya harusnya TMK7 di sini punya beberapa benefit lah. Seenggaknya mereka harus jalan kaki ke tower sini lah, ke tower sana lah. Oke. Dan kelihatannya untung banget di sana. Sementara kita mencoba peruntungan kita di daerah sini dan belum masuk. How about nih, kita coba pakai kombinasi ini ya, pakai ini sama si ini nih. Pakai ini sebagian 196 ya. Oke lah. Dia cepet nggak larinya? Kalau range sama aja ya, katanya lambat sekali jalannya tuh. Dicoba-coba juga jalannya lambat. Oke. Mana nggak kelihatan performanya, ampun. Deles, ini harus di apa ini Deles nih. Sementara untuk base-nya sangat menang jauh. Tadi kita kelihatan minusnya, mereka udah mati lagi sih indikator si base-nya ya. Oke, kita reinforce. Oke, cuman segitu. Oke, langsung di swarm lagi dong si rally-nya. Untungan besar kayaknya. Oke. Sudah selesai. Seperti biasa. Di sini juga kayaknya di sini perlu bantuan sepertinya.
Reinforce. Penuh lagi gerak. Ampun dah. Dua tower nih bos. Dua tower, yang satu merah juga. Dan untuk di fieldnya sama-sama menguasai. Aku pengen masuk tapi semua armament aku ada di yang rally dan garrison ya. Jadinya ya udahlah, biarkan aja yang main field, yang expertise-nya aja di field, karena biasanya aku juga kalau ikut field di G segini, walaupun armament terbaik aku dibawa ke field, tetap rugi ya. Karena kalau ngelihat nama seorang yang familiar tuh biasanya ditarget atau yang gampang diingat namanya. Ya, kalau misalkan aku ganti nama ke yang aneh-aneh dan susah untuk dihafal, mungkin performanya beda lagi ya. Biasanya kayak gitu. Oke, balik lagi ke sini di Swarm sepertinya sama Sun miss ya, dan terbakar saja harusnya. Semoga aja nggak ditarget kita pas balik. Nice. Iya, oke. Nggak ditarget, aman. Oke, dan sebelah sini masih alright. That's great. That's really great, bro. Sudah bagus ini. Ada kemajuan ya. Ada kemajuan besar kemajuannya. MXO-nya udah mulai shut down sebentar untuk istirahat atau mungkin tidur. Ya, dan maju saja di situ Galactus. Siapa itu? Galactus bukan? Mana? Ya. Entahlah, aku nggak bisa ngelihat gini ya performanya. Galactus di swarm dulu yang si siapa nih? Aduh. Ya pokoknya dilihat saja lah ini ya. Kalau misalkan mode high jadi nggak rame, tapi kalau gini nggak bisa ngelihat siapa yang di swarm, siapa yang kena swarm. Soalnya ada warna kuning, ada warna merah, ada biru, ada efek skill dan lain-lain. Dan itu adalah poin untuk kita ya di situ. Poin. Kok kalian notice juga Whale banyak ngambil ini ya, hero leader siapa tuh namanya, Ratu Inggris. Ya itu banyak yang make ya, karena banyak armamennya mungkin mereka. Emang itu master dari hero type leader itu ya si masternya, karena awaken skillnya itu banyak bermanfaat, ngasih damage besar, terutama buat setiap tipe truk. Selamat pagi, masih ada di Warzone ini dengan ya performanya. Kita lihat di sini ada siapa namanya, udah aku lupa ya, Badut dengan Zeus, satu lagi bapak-bapak dengan Zeus juga. Performanya cukup imbang-imbang aja untuk saat ini, walaupun basic attack-nya aku udah komplain ke developer, nggak kelihatan ya itu ketutupan kepala lagi-lagi. Nanti kita bakal lihat reportnya, tapi sebentar itu kita udah berhasil mukul mundur mereka ke belakang beberapa tower ya, dan berhasil bakar juga lumayan, resourcesnya juga udah bagi-bagi juga ya. Mantap lah TMK7 di sini, ya lumayan bisa main lah sampai jam segini ya. Hebat juga ini pemain TMK7 nih yang bertahan dari malam sampai pagi ya. Kalau di Jepang nggak tahu nih. Kalau di sini 2 AM WIB. Kalau misalkan di Jepang mungkin jam 3 atau jam 4. Kompak bener ya. Sampai pagi. Mantap sih. Buat Shin, TMK, terus ini Crescent Moon, Bulan Sabit. Terus ada Ransen siapa? Ransel, I forgot his name again. Aduh, saya nggak bisa bacanya. Ya, dan beberapa udah pakai shield dan ke belakang ya, ada Rerin dan sebagainya. Untuk sementara ini sih ini cancel di situ. Kayaknya itu yang terakhir ya. Aku udah mulai kehabisan range.
dari sekitar 500.000 gitu atau 600.000 aku punya range 1 per 50.000. Sekarang bawa cuman bisa bawa 80.000 ya. Sebagian ada di aid station, mereka lumayan juga ya, imbang. Mungkin mereka udah pada bangun lagi player-playernya ya. Tapi sebelumnya kita cukup banyak untung sih. Dan ada insight juga sebelum aku lupa. Ya jadi seperti itu, kalau counter itu semakin banyak yang counter, bisnya itu semakin ganas ya, si skill 2 nya itu selalu aktif skillnya nyala terus. Maka dari itu yang harusnya kita menang 7,5 sama 5,7 dengan bis leader yang sama persis nih ya harusnya sama persis kalau aku nggak ngigau ya. Nah dibandingkan dengan yang ini yang bisnya sama persis juga, mereka total damage lebih tinggi padahal di sini bahkan leader mereka si bisnya itu nggak OC, dia OC-nya itu di asistennya. Tapi kenapa dia lebih tinggi ya karena itu tadi di swarm dengan banyak pasukan, si skill aktifnya itu selalu ke trigger terus tiap detik, jadinya dia masih damage-nya besar gitu. Maka dari itu kalau kalian ada garrison leader dan punya counter ini dibandingkan dengan yang crit, itu sangat jauh lebih efektif ya. Jadi counter itu sangat efektif kalau kalian di swarm. Kalau enggak ya performanya biasa saja, lebih bagus crit. Tapi kalau misalkan di swarm jadi efektif sekali. Makanya itu kalau kalian pengen ahli garrison selalu ambil yang counter ya. Kalau misalkan hero bisa pakai Stella atau bisa pakai yang anti swarmnya memberikan damage AOE kayak Ethan ya. Itu ngebuat musuh whale takut. Kalau misalkan pakainya Stella itu whale nggak akan takut.